terlahir sebagai saudara kembar. Namun takdir mereka bagaikan langit dan lumpur. Kakaknya adalah bos besar geng Longsan. Setiap tindakannya kejam dan tegas. Setiap jurus mematikan, tak pernah gagal. Sementara adiknya adalah prajurit elit andalan Badan Intelijen Negara. Hanya dalam 2,5 tahun menyusup ke Xianchao sebagai agen rahasia sebanyak 18 kali. Padahal sebelumnya jalur hidup kedua saudara ini sama sekali tak bersinggungan. Sebuah pertemuan membuat identitas mereka berubah drastis. Usai menyelesaikan misi, Bailey menerima undangan dari kakaknya. Namun karena pakaian ala pekerja proyeknya terlalu sederhana, baru masuk pintu sudah dihadang satpam. Beruntung kakaknya Bai Daojing muncul tepat waktu. Satpam itu baru sadar orang ini adalah adik kandung bos. Ketakutan hingga berkeringat dingin, langsung meminta maaf bertubi-tubi. Setelah itu Daojing membawa adiknya masuk ke restoran dan duduk. Hidangan ini adalah kemewahan yang tak pernah ia bayangkan di proyek. Tak lama kemudian kakaknya mengeluarkan kartu namanya, mengundang Bailey bergabung dengan grup, melakukan hal besar dan menghasilkan banyak uang. Namun sebagai prajurit inti mana mungkin tunduk demi 5 liter beras. Tak disangka saat itu ia menerima telepon dari rekan tim Siwen. Dari seberang terdengar napas terengah yang tergesa. Kami semua dibunuh. Sebelumnya tim intelijen sedang merayakan jamuan kemenangan. Beberapa kendaraan anti huru-hara tiba-tiba memasuki lokasi proyek. Si rambut pirang melihat yang datang adalah atasan langsung kepala seksi Zhang. Ia pun berdiri dan menyapa dengan gembira. Kepala seksi itu berkata datang untuk memberi kehangatan pada semua orang. Namun detik berikutnya ia mengeluarkan pistol dari dadanya. Si rambut pirang yang menyapa hangat langsung tewas di tempat. Namun tepat saat semua orang belum sempat sadar, pasukan bersenjata lengkap telah mengepung mereka. Tak lama kemudian, para anggota tim khusus yang dibungkam. Semuanya menjadi fondasi manusia bagi gedung pemerintah. Mendengar ini Bailey benar-benar luntuh. Ia sadar harus segera menyelamatkan Siwen. Tanpa disadari pasukan khusus itu sudah tiba di depan hotel. Satpam yang melihat itu masih mencoba menghalangi. Namun tangannya langsung ditebas putus dengan pisau. Sementara Bai Daojing yang mabuk berat, mengira adiknya baru saja kembali setelah menelepon. Namun saat melihat jelas, ternyata sekelompok tentara bersenjata lengkap. Di saat yang sama Bailey Zhu sedang bersiap menuju lokasi proyek, namun dihadang oleh kelompok tentara bertopeng lainnya. Begitu bertemu kedua pihak langsung bertarung. Sebilah pisau langsung mengarah ke titik vital Bailey Zhu. Namun serangan itu ditangkap dengan tangan balik. Disusul satu pukulan keras, yang membuat tentara itu langsung pingsan. Berhasil merebut pisau pendek, kekuatan tempur Bailey Zhu langsung meningkat. Dalam sekejap belasan pria kekar semuanya tumbang. Pada saat yang sama, Bai Daojing di dalam restoran juga telah menghabisi 3 tentara khusus. Saat itu radio komunikasi mengeluarkan suara terputus-putus. Ditemukan Bai Lixi bunuh di tempat. Ucapan ini sepenuhnya memancing amarah Bai Daojing. Berani menyentuh adik kandung bos besar Longsan. Saat itu, Bai Lixi tiba setelah membereskan semua masalah. Baru setelah melihat kakaknya selamat ia merasa lega. Kemudian keduanya saling mengungkap identitas asli masing-masing. Namun di tengah perjalanan Bai Lixi justru ingin turun dari mobil, menyatakan dirinya adalah target buruan utama militer. Hal ini hanya akan membawa masalah yang tak perlu bagi kakaknya. Namun Bai Daojing mendengarnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan mencari cara untuk membantumu menyelesaikannya." Keesokan harinya, markas besar Longsan diatur menjadi tempat upacara duka. Keluar diumumkan bahwa adik Bai Lixi meninggal karena kecelakaan. Dikatakan ini adalah cara yang biasa digunakan mafia Jepang untuk menghapus identitas. Namun Bai Lixi tak bisa menahan keraguannya. Apakah militer akan semudah itu mempercayainya? Tentu saja akan dicurigai. Tapi kau adalah adik bos besar Longsan. Selama tokoh-tokoh berkuasa itu mau bersaksi untukku, maka takkan ada seorang pun yang meragukan. Di pemakaman, Bai Lixi berdandan menyerupai kakaknya Bai Daojing. Tak disangka kepala seksi Zhang memimpin orang-orangnya datang ke gerbang Longsan. Tugasnya adalah membuka peti mati untuk memastikan kematian Bai Lixi. Namun baru turun dari mobil sudah bentrok dengan penjaga. Penjaga itu menyatakan, yang berpakaian olahraga tidak diizinkan ikut acara penyelidikan. Namun tentara itu hanya diam tanpa sepatah kata. Langsung melayangkan satu pukulan menjatuhkan penjaga berbaju hitam. Para pengawal di belakang melihat ada keributan di lokasi pemakaman. Segera melangkah cepat menyerbu tentara itu. Namun mana mungkin pengawal biasa menandingi pasukan khusus. Dalam sekejap, para penjaga langsung tumbang dan kehilangan daya lawan.
Semua itu terlihat jelas oleh Bai Lixi yang berada di atas panggung. Melihat anak buahnya diperlakukan seperti anak ayam, kepala pengawal Xia Zhenxiong melepas jaket dan maju. Tanpa pemberitahuan tidak boleh menghadiri pemakaman. Namun tentara itu sama sekali tak tahu etika bertarung. Langsung melancarkan satu pukulan ke arah dagu Zhenxiong. Namun baginya itu terasa seperti menggaruk gatal. Dengan satu tangan ia langsung mencengkeram wajah lawan. Seorang pasukan khusus elit malah dihancurkan rahangnya dengan satu tangan. Pemandangan ini membuat tentara di belakang benar-benar terkejut. Tampaknya harus maju bersama-sama baru punya peluang menang. Namun kekuatan lengan Zhenxiong sungguh terlalu dahsyat. Satu telapak satu pukulan. Dalam sekejap sekelompok pasukan khusus diselesaikan dengan mudah. Saat itu kepala seksi Zhang di dalam mobil tak bisa lagi duduk diam. Ia turun dengan wajah berpura-pura ramah 100%. Aku adalah atasan Bai Lizu. Kedatangan ini sama sekali tanpa niat buruk. Aku khusus datang untuk melayatnya. Zhenxiong mendengar itu lalu menoleh ke arah Bai Lixi di atas tangga. Sementara Lizu yang menyamar seperti kakaknya, ia pun mengangguk pelan. Dengan begitu kepala seksi Zhang akhirnya memasuki aula duka. Namun di dalam hati ia masih meragukan kematian Bai Lizu. Namun tepat pada saat ini, Bai Daojing mengeluarkan pisau pendek dari lengan bajunya. Aku menemukan benda ini di tubuh adikku. Tolong jelaskan, siapa yang membunuh adikku? Mendengar itu hati kepala seksi Zhang spontan terlintas satu pikiran. Jangan-jangan Bai Lizu benar-benar sudah mati. Sepertinya harus mengarang alasan untuk menipu berandalan ini. Bai Lizu meninggal secara tidak sengaja saat menjalankan tugas. Namun baru saja kata itu keluar, ia langsung terpental oleh satu pukulan keras dari Bai Lizu. Hanya terdengar ia mengaum marah ke arah kepala seksi. Aku bertanya padamu, siapa yang membunuh adikku? Saat itu kepala seksi Zhang refleks meraih ke dalam dadanya. Untungnya sekretaris segera maju menghentikan Bai Lixi. Sementara Xia Zhenxiong menepuk bahu kepala seksi Zhang di samping. Sekarang silakan Anda pulang lebih dulu. Namun Bai Lixi masih terus memaki lawannya. Akan tetapi akting yang kaku ini justru membuat kepala seksi Zhang semakin curiga. Setelah pemakaman selesai, kedua saudara itu membahas rencana selanjutnya. Kedepannya kau tetap tinggal di organisasi. Namun Bai Lixi tidak bisa menerima dirinya menjadi anggota dunia hitam. Ia pun memanggul ransel dan meninggalkan Longshan. Bahkan bos mafia besar pun dibuat tak berdaya oleh adiknya. Tak punya pilihan selain menugaskan Zhenxiong diam-diam untuk melindungi keselamatannya secara menyeluruh. Namun baru berjalan beberapa langkah sudah disadari oleh Lizu. Karena puluhan mobil Mercedes terus membuntuti Bai Lixi dari belakang. Pada saat yang sama, di dalam gedung Bai Daojing sedang bersama sekretarisnya, bersiap turun untuk membeli sebungkus rokok Huazi. Terlihat Bai Daojing menoleh ke belakang sambil berkata pada anak buahnya, "Ini kakak perempuanku, sapa dia." Anak buah itu spontan berkata, "Halo kakak besar." Namun kalimat ini justru membuat Daojing waspada. Lalu ia mendekat sambil berkata, "Apa kakak semakin cantik?" "Ya, kakak hari ini sangat cantik. Tak pernah ada yang memanggil Xiaoya kakak besar di sekitarku. Sebenarnya siapa kamu?" Namun begitu kata itu terucap, pria berambut cepat itu langsung mengayunkan pisau ke arah Daojing. Dua pengawal itu ternyata mata-mata yang dikirim kepala seksi Zhang. Daojing segera menarik pisau pendek dari paha Xiaoya, lalu langsung menghindar. Satu tebasan memutus urat pinggang pria itu. Siapa sangka pria berbaju hitam lainnya tak tahu etika. Langsung menusuk ke arah Xiaoya. Melihat lawan hampir menusuk titik vital wanita itu. Namun Daojing melompat maju dan menahannya. Lalu satu tebasan menjatuhkan pisau dari tangan pria itu. Saat itu, pria botak itu kembali mengangkat pisau dan menerjang Xiaoya. Namun Daojing menangkap celah dan mengiris pergelangan tangan lawan. Hingga senjata kedua mata-mata itu semuanya terlepas. Xiaoya di samping melihat itu, langsung melayangkan tendangan pemutus keturunan. Daojing yang murka, langsung menghabisi dua orang itu dengan dua pisau. Barulah ia keluar dengan selamat dari depan lift. Lalu bersiap meminta sebatang huazi pada pengawal di bawah. Namun lawan malah menusuk pinggangnya dengan pisau. Ternyata anak buah ini juga mata-mata kepala seksi Zhang. Terlihat Daojing mencengkeram wajah lawan. "Aku cuma minta sebatang huazi. Perlu segitunya ingin membunuhku." Daojing yang murka mencengkeram wajah pria itu. Namun tak disangka di balik topeng ada wajah lain. Orang itu ternyata pembunuh yang dikirim Biro Intelijen. Pengawal di belakang berteriak memanggil kakak. "Cepat mundur." Namun Daojing justru menyerahkan kesempatan hidup kepada sekretaris Xiaoya. Ia ingin menguliti bajingan ini hidup-hidup dengan dua pisau di tangan.
Pembunuh berambut putih itu juga bukan orang sembarangan. Dengan pijakan kuat ia langsung menghindar dan menerjang. Dalam pertarungan keduanya baru tersadar, target pembunuhan orang ini ternyata adalah adiknya Bai Lixi. Sementara Lixi baru saja meninggalkan Longsan bersama Zhen Xiong, dan mereka berdua telah diikuti pria berhou di sepanjang jalan. Pria itu melihat mereka masuk ke gang dan hampir keluar dari pandangan. Ia pun segera berkelebat mengejar. Namun pria itu baru saja muncul, langsung dipukul Zhen Xiong hingga terbang lebih dari 80 meter. Bai Lizu melihat pergelangan tangannya patah, hingga tak mampu berdiri. Kau dikirim Biro Intelijen untuk memastikan aku sudah mati. Bukan begitu, Kak Bai. Namun suara yang familiar itu membuatnya tertegun. Ternyata dia adalah anggota Si Wen yang kemarin menelepon memberi kabar. Melihat satu-satunya adik kecil masih hidup, ia pun sangat lega. Tepat saat keduanya saling menguatkan, Xia Zhenxiong mendengar isi telepon, dan langsung murka hingga wajahnya memerah. Karena Dao Jing telah disayat dada oleh pembunuh berambut putih. Seketika pertarungan mereka memasuki fase sengit. Keduanya saling tebas dan serang tanpa henti. Namun stamina Dao Jing cepat terkuras. Penglihatannya pun perlahan mulai kabur. Ia hanya bisa bertahan dengan naluri bertarung. Namun akhirnya tetap dimanfaatkan oleh si berambut putih. Satu tebasan dari atas menjatuhkan pisau Dao Jing. Melihat Dao Jing berada di posisi terdesak, si berambut putih kembali bertanya, "Di mana adikmu Bai Lixi?" Namun Dao Jing malah mengiris rambut panjangnya sendiri. Sambil menyombongkan diri, kecepatan serangan si berambut putih terlalu lambat. Lalu ia melemparkan rambut yang dirawat selama 30 tahun. "Kulah Bai Lixi, dasar bodoh besar." Si berambut putih tak percaya mendengarnya. Namun detik berikutnya Dao Jing langsung menerjang dengan satu kilatan. Hasilnya tetap dengan mudah ditepis oleh si berambut putih. Kekuatan Bai Lixi tak mungkin selemah ini. Bersiaplah mati berandalan. Semula dikira kemenangan sudah pasti. Namun justru Dao Jing melakukan serangan balik. Tangan kiri mencengkeram sisi tajam bilah lawan. Tangan kanan menebas mendatar menghantam wajah si berambut putih. Pendekar pedang darah penuh malah dibunuh balik oleh pria sekarat. Si berambut putih bangkit dengan marah dan menyerang lagi. Namun kembali pergelangan tangannya dicengkeram Dao Jing. Disusul satu tebasan yang merobek urat pinggang lawan. Perubahan drastis selisih kekuatan ini membuat si berambut putih ragu. Jangan-jangan dia benar-benar Bai Lixi. Namun akalnya mengatakan tak boleh panik. Ia mengaum dan kembali mengayunkan pisau ke arah Dao Jing. Namun kali ini tak seberuntung itu. Lebih dulu telapak tangan mencengkeram jari-jarinya. Lalu satu tebasan memutus urat tangan lawan. Dalam sekejap ia terduduk keras di tanah. Kemudian Dao Jing sedikit membuka bajunya, memperlihatkan aura mengerikan. Si berambut putih akhirnya yakin orang ini adalah Bai Lixi. Ketakutan oleh tekanannya ia langsung memohon ampun. Namun Dao Jing yang kejam dan tegas, jelas tak akan berbelas kasihan. Namun saat si berambut putih refleks mengangkat pisau melawan, Dao Jing justru menerjang dan berdiri di depan pria itu. Keberuntungan yang datang tiba-tiba ini membuat si berambut putih yang nyawanya di ujung tanduk tertegun. Namun sekarang bukan saatnya berpuas diri. Karena Bai Lixi telah mengemudi tiba di pintu masuk. Terlihat si berambut putih berlari sambil membuka buku panduan di tangannya. Lalu dengan gembira memberi tanda silang pada halaman Bai Lizu. Sementara di sisi lain, saat Bai Lixi tiba, ia mendapati dada Bai Dao Jing sudah dipenuhi darah. Saat Bai Lizu kembali, yang tersisa hanyalah tubuh dingin. Namun Longsan yang begitu besar kehilangan pemimpin. Segera diserang oleh organisasi geng lain. Xiaoya mengusulkan agar Zhen Xiong mengambil posisi ketua. Namun ia tahu Longsan hanya patuh pada Bai Dao Jing. Xia Zhen Xiong yang dijuluki raja tak tergoyahkan, kini pun tak berdaya. Sementara Bai Lizu hanya ingin menemukan para pembunuh itu, dan menguliti para bajingan itu satu persatu dengan tangannya sendiri. Berbekal intuisi tajam agen ia tiba di pasar. Tak lama kemudian ia mencium bau darah yang menyengat. Mendorong pintu dan langsung terpaku oleh pemandangan di depan mata. Tubuh-tubuh di lantai penuh lubang seperti saringan. Beruntung di sudut tembok masih ada pria botak sekarat. Orang ini ternyata satu angkatan agen dengan Bai Lizu. Ia gemetar dan berbisik di telinga Lizu. Kepala Seksi Zhang memerintahkan semua orang berkumpul. Tak disangka kami malah dihujani tembakan sampai jadi saringan. Ini ingin memusnahkan seluruh angkatan kita. Bai Lizu cepat kabur. Cepat kabur. Sendirian kau sama sekali tak mampu melawan organisasi itu. Setelah berkata demikian ia mengembuskan napas terakhir. Tak bergerak lagi. Pada saat yang sama, Longsan diserang secara mendadak.
Kim Taeyuan memimpin anak buahnya menerobos markas. Sambil mengejek dengan kata-kata, "Kau Xia Zhenxiong yang katanya legendaris itu. Ternyata cuma segini." Namun Xia Zhenxiong hanya menunjukkan wajah meremehkan. "Kau adalah orang keempat yang menyergap Longsan." Namun begitu kata ini keluar, langsung membuat Kim Taeyuan emosi. "Paman sedang agak lelah sekarang. Bagaimana kalau kalian maju bersama?" Namun pada saat ini, Bai Lizu tiba-tiba muncul. Semua orang dibuat bingung oleh orang asing ini. Xia Zhenxiong merasa heran, lalu bertanya, "Untuk apa kau datang?" "Untuk membalaskan dendam kakakku. Aku butuh organisasi. Bisakah kau menyerahkan Longsan padaku?" Permintaan yang tiba-tiba ini membuat Zhenxiong agak terkejut. Sementara Kim Taeyuan melihat mereka terus membuang waktu, ia langsung mengangkat pisau ke depan Bai Lixi. Tak disangka Bai Lixi malah membalas dengan satu pukulan listrik. Kim Taeyuan yang kesakitan baru tersadar. Dalam kekaburan ia malah mengira Bai Lixi adalah Bai Daojing. Seketika suasana di lokasi menjadi ricuh. Bos Longsan yang menghilang setengah tahun ternyata masih hidup. Namun saat itu Kim Taeyuan tiba-tiba memberi perintah. "Kita lebih banyak orang, keroyok saja pasti bisa membunuhnya." Usai berkata begitu para anak buah langsung menyerbu seperti kesetanan. Namun baru berhadapan sudah langsung ditumbangkan. "Kalian bengong ngapain? Serbu dia. Siapapun yang membunuh Bai Daojing, wilayahnya kubagi setengah." Meski kata-kata provokasi terdengar menggoda, namun di hadapan kekuatan nyata semuanya omong kosong. Melihat anak buahnya hampir dihabisi Bai Daojing, Kim Taeyuan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dari belakang. Namun Bai Lixi langsung berbalik, dan satu tebasan melucuti senjata lawan. Setelah melihat darah barulah ia sadar betapa mengerikannya Bai Daojing. Detik berikutnya tanpa ragu, ia langsung berbalik dan kabur sekuat tenaga. Saat itu barulah anak buah Longsan di belakang tersadar. Itu Bai Daojing, Bos Bai sudah kembali. Sementara Xia Zhenxiong pun perlahan membuka suara. "Kau ingin Taisan? Hanya ada satu cara." Sementara itu di sebuah rumah teh, 4 organisasi besar sedang mengadakan rapat pusat. Terdengar kakak Huanai melirik denit, lalu berkata pelan, "Katanya Bai Daojing sudah mati berbulan-bulan. Jika memang begitu, maka Longsan akan tamat." Namun pada saat itu, dari balik tirai terdengar suara yang familiar. Ternyata Bai Daojing masuk bersama Xia Zhenxiong. "Sepertinya semua sangat mengkhawatirkan keselamatanku." Saat itu beberapa orang baru sadar ada orang asing masuk. Namun ketika dilihat jelas, ternyata Bai Daojing memimpin orang-orangnya masuk. Di perjalanan ia sudah memahami hubungan dengan semua pihak. Tampaknya Che Yuhua cukup akrab dengan Daojing. Sementara Liu Taiheng langsung melontarkan beberapa sindiran, namun dibalas oleh Lixi hingga terdiam. Saat itu Han Haixing di samping menyambung pembicaraan, mengatakan, "Selama kau menghilang, Dewan telah mengambil banyak keputusan. Namun Bai Lizu sama sekali tidak peduli. Adikmu sudah mati, kenapa tak terlihat sedikit pun sedih? Ini tidak seperti Bai Daojing yang setia dan berperasaan." Kemudian mereka kembali membahas insiden di pemakaman, tentang bentrokan dengan pihak militer. Namun Bai Lizu tak sabar menjelaskan pada siapapun. Hanya terdengar suaranya dingin berkata, "Bai Daojing saat ini, masih pantaskah berada di Dewan Pusat?" Namun, ia bahkan tak menunggu jawaban mereka. Langsung menancapkan pisau ke meja. "Langsung bermusuhan. Urusan Longsan milikku. Belum giliran kalian ikut campur. Bahkan Dewan Pusat pun tak punya hak itu." Pemandangan ini membuat Han Haixing langsung terpana. "Apa maksudmu? Apa kau ingin menjadi musuh 4 organisasi besar kami?" Namun Bai Lizu tetap tenang tanpa rendah atau congkak. Mulai hari ini Longsan resmi keluar dari Dewan Pusat. Setelah itu ia langsung pergi dengan mobil. Tak disangka, di tengah jalan mereka dihadang 3 mobil. Memaksa mobil Lizu berhenti. Yang datang ternyata Ketua Julang Hui Liu Taiheng. Sikap Bai Lizu memberinya alasan untuk bertindak. Namun Lizu di dalam mobil tetap setenang anjing tua. Bahkan kaca anti peluru dihancurkan pria itu dengan satu pukulan. Liu Taiheng mengira kemenangan sudah di tangan. Lalu langsung berkata, "Sekarang cepat serahkan Longsan milikmu." Tak lama kemudian, puluhan pria kekar mengepung. Seketika Lizu berada dalam posisi terdesak. Namun Si Wen malah menjulurkan kepala dan memaki habis-habisan. "Baru pertama naik mobil mewah, sudah dirusak tikus sepertimu." Adegan ini langsung membuat Taiheng terdiam. Namun Liu Taiheng bukan marah. "Ikut aku saja dan bekerja di bawahku." "Kau siapa sih? Kau kira aku bosmu?" Taiheng yang murka langsung melayangkan pukulan. Namun dengan mudah ditahan Si Wen. Kekuatan tempur ini justru membuat Liu Taiheng semakin tertarik.
Sekali lagi ia mengajak Si Wen bergabung. Namun saat itu muncul rombongan mobil dari belakang. Yang datang ternyata Lee Sengmen dari Gudou Hui. Lebih baik kalian jangan membuat keributan di sini. Namun Liu Taiheng hanya tersenyum main-main. Tak menganggapnya serius. Setelah rapat ada pesta kecil. Ikut bergabung tidak. Namun saat itu bahu Taiheng ditekan sebuah tangan. Terlihat pria berjanggut kekar berdiri di belakangnya. Liu Taiheng langsung bersikap patuh. Si Wen tak tahan bertanya pada Xia Zhenxiong tentang asal-usul pria itu. Ternyata si berjanggut putih adalah Cui Senghao dari Gudou Hui. Pada masa jayanya, ia adalah sosok paling ditakuti semua organisasi geng. Bahkan sekarang mendengar namanya saja masih membuat orang gemetar. Dan Liu Taixiang pun tak terkecuali. Meski hatinya tak rela, ia hanya bisa menghentikan aksinya terhadap Long San. Saat itu Xia Zhenxiong turun dari mobil dan menyapa Cui Senghao. Dari percakapan mereka diketahui, mereka tampaknya kenalan lama. Sementara Liu Taiheng yang dirugikan hanya bisa pergi dengan kesal. Di saat yang sama Lee Sengmen kembali mengundang Li Zhu. Mobilmu rusak, naik mobilku saja. Meski tak tahu rencana apa yang ia miliki, akhirnya ia tetap naik mobil bersama Si Wen. Sementara Xia Zhenxiong ditahan Cui Senghao dengan alasan berbincang sejenak. Setelah Bai Lixi pergi, ia menyampaikan undangan pada Xia Zhenxiong. Ingin ia melepaskan Long San dan bergabung dengan Gudou Hui. Saat itu Lee Sengmen juga perlahan mengungkapkan tujuannya. Dewan Pusat hanya berfungsi membatasi persaingan. Jika kau ingin bertahan hidup, kau harus memperluas kekuatan. Dan kebetulan aku juga membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Tersirat di balik kata-katanya, ia ingin menggabungkan Long San. Maka Bai Lizu menyuruh Si Wen bertindak lebih dulu. Si Wen yang menerima perintah tak ragu sedikit pun. Ia langsung memukul pengemudi dengan satu pukulan listrik hingga pingsan. Sementara Li Zhu harus membereskan paman berminyak ini. Namun Bai Li Zhu hanya berkata datar. Sepertinya Gudou Hui hari ini akan lenyap. Lee Sengmen di dalam mobil merasa firasat buruk. Namun jalannya sudah diblokir oleh sebilah pisau. Hanya terdengar Si Wen berkata dengan ekspresi main-main. Bos lupa dengan apa yang baru saja dikatakannya. Sekarang kau hanya bisa diam patuh di dalam mobil. Sementara paman hitam yang tadi dihajar bangkit berdiri. Mengandalkan jumlah orang, masih saja sok jago. Kalau masih mau tidur dengan tenang,